Kamu harus bisa menyederhanakan bahasamu. Kamu tidak boleh mempersulit orang awam di dalam memahami ajaran agamamu. Kalau kamu mempersulit orang awam, sepintar apapun kamu, mereka nggak paham, nggak ada artinya. Jadi kalau kata orang Kulon, you gotta learn how to bring yourself down. Lazim tatafakkar an tunazzil nafsak ila mustawahum. Ente kudu mikir gimana ente bisa nyesuain sama mujtama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal muallif nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumi fi dharin amin. Qala wa hadhihi al-madrasatul ilmiyatul aqdiyyah tatamayyazu bi umur katsirah minha. Dan sekolah pemikiran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini punya beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, al-amrul awwalu anna masdarai talaqqi humal Qur'anul Karim wa sunnah an-nabawiyyah. Jadi masdar ataupun sumber kita bertalaki adalah Al-Quranul Karim wa sunnah an-nabawiyah. Nggak akan keluar dari situ. Tapi ada syaratnya. Syaratnya masuk kepada yang kedua, al-amru tsani anna aqaidahum la tunaqidul adillatan naqliyah wal barahin al-aqliyah al-qat'iyah. Kita punya akidah tidak akan bertentangan dengan dalil nakli dan juga dalil akli yang tidak mungkin salah. Sekarang ya, sebagian kawan-kawan aneh yang habaib mulai ngajarin musola hadis tuh. Habib Ali Al-Kaf di mana di Garut. Sekarang dia ngajarin juga musola hadis. Karena panas-panasin soalnya di grup itu. Kita nih para habaib jangan malas ngajar musola hadis. Orang kita ilmunya ada. Ente pengen sanad apa? Seandainya Kiai Rizki masih hidup, anak suruh dia ngomong. Anak tanya sama dia depan ente, ada nggak sanad kitab yang nggak ngelewatin habaib? Ada nggak sanad kitab yang nggak ngelewatin keturunannya Rasul? Nggak ada. Orang benci sama habaib itu confirm dia belum baca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa nama kitabnya? Ihyaul Mayyit fi Fadaili Ahli Bait. Ihyaul Mayyit itu 64 hadisnya, mayoritasnya hadis sahih sama hasan. Itu kalau yang baca habaib pasti disangka modus. Kalau yang baca bukan habaib baru nggak disangka modus. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Jadi kita punya akidah model begitu. Kalau nggak mutawatir kita nggak mau terima. Kalau misalkan dia hadis ahad, lihat sama pemahaman ulama seperti apa mengkompromikannya itu. Yang ketiga, kita ini jadi aswaja karena tasalsulu ulama lihadil madrasah al-aqdiyah wahum jumhur ulama ummah al-islamiyah ala marrisinin bal kullu asanidil Qur'anil Karim wa kutubul hadis al-manqulati ilaina madaruha ala ahli sunnati minal asyairah wa qalilun minal asanid bil hanabila asufya wa la yujad sanadun abadan illa mutasalsilun bihim. Antum mau cari sanad Quran, ya sudah antum harus ngelewatin seorang Asy'ari untuk bisa sampai ke Imam Asim, untuk bisa sampai ke Imam Hafiz, untuk bisa sampai ke Imam Warash. Itu antum harus melewati minimal seorang Asy'ari. Apalagi Asy'arinya banyak. Ada ustadz dari kalangan tetangga sebelah berusaha untuk apa? Untuk ngumpulin sanad-sanad. Ngajar fikih Syafi'i tapi kitab akidahnya akidah Wahabi. Ngajar di institusi anak punya sohib. Anak bilang ini nggak jujur. Kalau ente ngajarin kitab fikih Syafi'i, ente ngambil sanadnya lewat ulama Syafi'i, kenapa kitab akidahnya nggak pakai jalur yang sama? Aneh nggak? Aneh.
Ente pakai jalur ini untuk dapat fikih, seolah-olah ente ini orang Syafi'i, tapi dalam jalur akidah ente nggak mau pakai sanad ini, musibah ente. Pakai Ibnu Hajar untuk bisa sampai ke Imam Ghazali, untuk bisa sampai ke Imam Syafi'i. Ada musalsal bil Syafi'iyah, itu ada. Kita ada musalsal bil Syafi'iyah, musalsal bil Hanafiyah, musalsal bil Asy'ariyah juga ada. Jadi pemahaman ini dijaga. Yang keempat, kutubun aqadiyatun musannadah mahfudhah tuhfadhu biha aqwaluhum al-aqadiyah wa tashrahuha. Kitab-kitab akidah ini terjaga, yang menjaga pemahaman ini supaya nggak bakal menyimpang. Kemarin anak di iNews nih cerita lagi nih. Ada Ustadz Aswan Fai, mungkin ada yang kenal di sini, Ustadz Aswan Fai ya. Dia nyampaikan satu hadis, nerjemahinya begini: ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam, wih, jadi Allah kayak tukang pijet, diusap punggung. Udah selesai, anak ngobrol. Tadinya anak mau benerin di live, tapi setelah ngobrol lama-lama, anak tanya aja, antum tadi ngambil hadis dari kitab apa? Disebutin nama kitabnya, bukan kitab hadis. Anak tanya, sanadnya apa? Mutawatir bukan? Wah, anak nggak tahu, Beb. Kalau nggak tahu, mendingan nggak usah disampaikan, Ustaz. Kalau antum nggak yakin terhadap sanad itu, antum nggak usah sampaikan hadis. Jangan. Karena kita pakai yang mutawatir saja, Ustaz. Terus antum terjemahnya juga jangan letterlek seperti itu, Ustaz. Nah, sudah. Akhirnya setelah bagian doa diralat sama dia. Diralat. Alhamdulillah, Nabi bilang, antum hebat. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang bersanad belajarnya nggak akan bertengkar di dalam masalah begini. Antum ngaji ini sama saya sama kayak antum ngaji sama almarhum Kiai Rizki. Antum ngaji sama Kiai Rizki sama dengan antum ngaji ke Habib Muhammad bin Alwi Haddad. Antum ngaji ke Muhammad bin Alwi Haddad sama dengan ngaji antum ke Ali Al-Kaf. Sama kayak antum ngaji ke Walid, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Sama, ini nggak bakal melenceng, sama kita itu. Kalau ada yang beda, oh, ini jangan-jangan waktu itu ngajinya tidur. Iya, lah bener ini. Ana jamin, ana sama Gus Napis, mi'ah bil mi'ah sama. Wala beliau yang ngajar, ana yang ngajar sama, keluarnya sama, nggak akan beda. Kenapa? Gurunya sama, masyrobnya sama, tempat minum airnya sama, rasanya nggak mungkin beda. Lah kita minum di galon yang sama, kenapa bisa beda? Gelasnya mungkin yang satu kotor. Kalau tempat minumnya sama, sumber minumnya sama, rasanya nggak mungkin beda. Taib. Itu yang keempat. Yang kelima, al-amrul khamis, anna hadhil asanid tsabitah mutasila di hadhil kutub. Sanadnya nyambung, kitab-kitab ini bersanad semua. Antum mau sanad kitab apa? Ada. Sebutin aja. Asalkan sebelum meninggalnya Syekh Yasin Al-Fadani. Apa? Antum mau kitab akidah apa? Aqidatul Awam, ya. Antum mau syarahnya Aqidatul Awam? Ada. Antum mau Jawharatut Tauhid? Ada. Mau Khoridah Bahiyah? Ada. Mau Aqidat Tauhidiyah? Ada. Mau Aqaid Nasafiyah? Ada. Mau Aqidah Imam Ghazali? Ada. Mau Aqidah Sholahiyah? Ada. Mau Aqidah Tahawiyah? Ada. Antum mau apa? Ini mutawatir ini. Kita belajar ini mutawatir. Jailan an jailin. Pemahaman ini diwariskan banyak sekali orang. Sehingga akidah Asy'ariyah ini diterima. Nggak mungkin ditolak. Saking banyaknya orang yang riwayatin ini pemahaman. Saking banyaknya orang yang riwayatin ini kitab-kitab akidah itu. Ya Allah, ya mantep gitu. Jadi kalau ditanya akidah ente apa? Asy'ari. Kenapa alasannya? Satu, sumber saya Quran Sunnah.
dua, prinsip akidah saya tidak menyalahi dalil nakli yang mutawatir, dan juga akal sehat yang pasti nggak salah. Kemudian ulama kami ini madrasahnya bersambung sanadnya, kitab-kitabnya yang keempat terjaga, pemahamannya terjaga, sanad kitabnya terjaga. 5. Itulah kenapa saya akidahnya Asy'ariyah. Sekarang saya mau tanya sama kamu akidahnya apa? Saya akidah Quran dan Sunnah. Kapan kamu ketemu Nabi? Saya akidahnya sahabat. Kapan kamu ketemu sahabat? Saya akidahnya tabi'in. Kapan kamu ketemu tabi'in? Saya akidahnya tabi'ut tabi'in. Kapan kamu ketemu tabi'ut tabi'in? Terlalu parah ini, bukan mursal lagi nih. Ini sudah hadis mu'dhal ini. Jadi itulah ya. Ini saya bicara dari aspek teologis. Lain lagi kalau kita bicara aspek esoteris atau asketis. Maksudnya apa? Tasawuf. Jadi kalau kita belajar ilmu tauhid ada 2 pendekatan. Antum lihat mau ngajarin orang itu, antum lihat kira-kira ini orang cocok gak dikasih kitab ini. Saya gak bakal ngajar kitab ini kalau orang yang gak cocok, belum nyampe gitu pemahamannya. Kalau antum mau lihat gimana cara jelasin sifat 20 mudah, nanti pantengin Instagram saya jam 4 sore. Nanti saya acara sama Robitoh Alawiyah Ustadz, Instagram live. Tadi pagi subuh saya ngajar di Cirende. Ada kakek-kakek nanya, ya Habib, yang antum jelaskan luar biasa, tapi gimana caranya supaya saya ini bisa ngejelaskan secara mudah kepada anak cucu saya? Gimana caranya? Gampang ya. Ini cara gampang ngajarin sifat 20. Sistemnya gimana? Dialog. Kita bikin dialog imajiner, seolah-olah kita lagi dialog sama orang. Cerita sama anak kita. Kalau nanti ada orang datang ke kamu dan bilang, apa buktinya Tuhan kamu ada? Tuhan saya punya sifat wujud. Apa buktinya Tuhan saya punya sifat wujud? Kamu lihat handphone ada yang bikin, handphone aja ada yang bikin, apalagi kamu. Selesai. Terus apa bedanya Tuhan kamu sama Tuhan yang lain? Karena Tuhan yang lain juga ada. Oh, bedanya Tuhan saya nggak punya awal, Tuhan yang lain ada awalnya. Itu namanya sifat kidam. Tuhan lain ada expirednya, sementara Tuhan kita nggak ada expirednya. Itu bako. Terus begitu. Jadi kita sesuaikan dengan siapa. Kenapa? Karena ya anak umur 4 tahun aja ngajar, sama orang tua ya juga ngajar. Kemarin ngisi di acara alumni Al-Azhar Mesir. Jadi tahun ini alumninya mau datang ke Indonesia minta pelatihan, ya udah kita kasih pelatihan. Di akhir saya bilang, kamu bagus, punya sanad, pasti kamu sanad sama masyaikh Mesir lebih banyak dari saya. Pasti kamu sanad kepada para ulama Mesir lebih banyak dari saya. Tapi ketika kamu pulang jangan lupa kamu akan menghadapi berbagai macam karakter, berbagai macam level, berbagai macam jenis orang. Kamu harus bisa menyederhanakan bahasamu. Kamu tidak boleh mempersulit orang awam di dalam memahami ajaran agamamu. Kalau kamu mempersulit orang awam, sepintar apapun kamu, mereka nggak paham, nggak ada artinya. Jadi kalau kata orang Kulon, you gotta learn how to bring yourself down. Lazim tatafakkar an tunazzil nafsak ila mustawahum. Ente kudu mikir gimana ente bisa nyesuain sama mujtama. Ya. Baik. Ini 5 ya. Anna hadhil asanid sabitah mutasila li hadhil kutub yarwiha bil asanidil mutasila khalfuhum an salafihim wa li hadza falasiqata bi ghairi aqidati ahli sunnah. Karena memang kami punya sebab-sebab ini, yang ngapain kami percaya sama yang lain. Gini deh, antum dikasih resep bir peletok turun temurun, antum percaya sama orang yang baru bikin bir peletok? Antum tinggalin resep engkong-engkong antum gitu. Bikin apa? Pecak gabus ya? Iya, ente tinggalin resepnya. Diajarin dari dulu, rasanya udah tokcer.
ente tinggalin buat ini baru nih. Tuh mereka datang ke Indonesia bilang ini maulid bid'ah. Lu siapa? Gua ngejalanin ini udah dari dulu. Yasinan udah dari dulu. Mau dalil? Sini datang. Begitu. Jadi jangan kita udah punya amal udah paling bagus. Bukan kita songong. Karena orang Saudi juga yang sunninya yasinan, tahlilan. Ana waktu lagi ziarah makam syuhada Uhud, ketika ana lagi mimpin doa tawasul, itu pada ikut tawasulan orang-orang Uhud. Yang jual-jual buah, yang jual ikut tawasulan, banyak juga sunni di sana itu rupanya. Meskipun mungkin nggak menampakkan. Ya. Jadi nggak usah percaya sama yang lain gitu. Kita udah punya resep, udah tokcer, nggak usah percaya sama yang lain. Wa mirasiha az-zakhir bil ilmi wal ma'rifah. Dan kita punya warisan ini luar biasa bercahaya dengan ilmu dan ma'rifat. Ini ngomongin ma'rifat, artinya ngomongin soal Allah. Antum nggak bisa ma'rifat kalau antum nggak minta guru untuk menyampaikan antum kepada Allah sampai titik di mana antum bisa berkhulwat sama Dia. Kalau antum udah saya ceritakan kan bulan yang lalu ketika ada seorang mursyid Thariqah Naqsabandiyah matinya ditalkin itu la ilaha illallah, tiba-tiba lagi ceramah itu kalau di sana ketika antum mau masuk Thariqah Naqsabandiyah, antum dibelikan kain kafan terus ditutup pakai kain kafan, disuruh baca la ilaha illallah sampai subuh dari ba'da isya. Itu bagaimana kira-kira? Ditutupin pakai kain kafan suruh baca la ilaha illallah. Itu tarbiyahnya seperti itu. Ini anak ngerasain, anak sakit nih mata udah 2 minggu. 2 minggu anak nggak ketemu sama guru anak, anak punya batin tuh sudah seperti ini. Berat. Tahu kata para habaib zaman dulu, tidak ada orang itu berbuat taat melainkan ada pandangan orang soleh dan wali kepada mereka yang menjaganya. Berat. Anak berat, terus terang aja. Batinnya berat. Ya. Antum kudu minta. Ya Allah tolong kasih saya guru yang bisa saya berkhulwat sama dia. Tapi jangan guru perempuan, ngaco ente ya. Ini juga yang akhwat juga carinya ya mursidah perempuan, mursidah ya perempuan. Tapi kalau perempuan itu sebenarnya nggak butuh guru. Perempuan itu sudah jadi wali. Asalkan apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, jaga kehormatan. Udah jadi wali. 4 itu aja. Kalau laki-laki banyak, ya, banyak. Al-mustaniri binuril ittisali bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa warasati min ulama rahimahumullah. Yang bercahaya dengan cahaya yang bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pewarisnya dari kalangan para ulama rahimahumullah. Oke. Sekarang kita masuk kepada 10 prinsip di dalam mempelajari ilmu tauhid. Saya baca cepat saja ya. Al-mabadi'ul asyratu li ilmi tauhid. 10 prinsip dalam ilmu tauhid. Wa hiya allati yabda'ul insanu bi ma'rifatiha. Ia adalah yang mana mula-mula insan manusia itu harus mengetahuinya inda bidayati dukhul li ta'allumi ilmin minal ulum, ketika dia awal-awal masuk mempelajari ilmu. Inna mabadi kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a haza syarafa. Jadi 10. Yang pertama namanya. Ismu hadzal ilm yusamma tauhida awil aqidata aw usuluddin, dinamakan ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Fana'khudhu asyhara asma'ihi wa huwa tauhid. Maka kita ambil nama yang paling terkenal, ilmu tauhid. Belajar apa di Madinah Habibah? Belajar ilmu tauhid. Wa tauhidu syar'an, tauhid. Fa tauhid lughatan, tauhid dalam bahasa, huwal ilmu bi anna syai' wahid.
kita mengetahui bahwasanya satu hal itu adalah satu. Wa tauhid syar'an, tauhid dalam ilmu syara' huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam penghambaan, ma'tiqadi ahadiyati dzatihi, sambil meyakini Allah itu ahad. Apa bedanya ahad dengan wahid? Lihat, wahid itu satu, ahad tidak tersusun. Itu maknanya ahad. Qul huwallahu ahad itu turun kenapa? Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi ngasih tahu. Dulu orang di zaman Nabi tanya, "Ya Muhammadu, sif lana jinsa ma'budika." Tolong sifati kepada kami, kamu punya Tuhan bagaimana? Apakah terbuat dari emas? Apakah terbuat dari perak? Apa dari batu? Apa dari kayu? Maka turunlah qul wallahu ahad. Tuhan saya tidak tersusun. Kalau akidah tetangga lain, Tuhan punya tangan, punya kaki, punya betis, wih Cristiano Ronaldo dong. Iya. Ya, Tuhannya siapa? Cristiano Ronaldo. Agak repot itu emang. Ya. Habib kok nyinyir? Saya nggak nyinyir. Itu fakta. Itu fakta. Dan mereka itu selalu lari mengatakan apa? Loh, tapi kan tangan Allah nggak seperti tangan manusia. Ya sama juga, tangan-tangan juga. Tangan antum sama tangan saya aja beda. Tapi tangan nggak? Ya tangan. Ajib. Punya kaki, punya betis, punya. Tanya, punya paha? Diam ya. Tanya lagi, punya bokong? Punya perut? Punya leher? Diam. Tahu diam kenapa? Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Kalau jawab ketahuan. Ketahuan apa? Kalau dia punya akidah model begitu, Tuhannya berbentuk, Tuhannya berfisik. Jadi kalau debat sama mereka, tujuan antum bukan untuk nyadarin. Kalau nyadarin itu urusan Allah. Tujuan antum untuk mengekspos mereka punya akidah. Kalau mereka ngaku, ya Tuhan saya berfisik, cuma fisiknya beda sama kita. Oh ya sudah, khair. Ente nggak usah bawa-bawa ini. Cukup bikin dia ngaku aja. Cukup bikin dia ngaku. Kalau masalah hidayah itu urusan Allah. Hidayah itu lebih dekat daripada perdebatan kepada sembako. Nah, ya. Ngasih sembako itu bisa lebih efektif daripada ente debat ilmu kalam. Ente cang cincong, ngasih duit kagak. Lah dia kagak bisa makan. Rata-rata mereka gitu. Kesulitan masalah ekonomi juga. Ya. Sampai ada nih ustadz tanda kutip di dalam jagat belantara permainan diskusi Facebook, dikasih laptop, dikasih motor supaya nulis artikel-artikel untuk menghabisi akidah Asy'ariyah. Landilalahnya orang yang nulis ini belajarnya sama teman ana, sohib ana, orang Jakarta Timur juga, Kiai Ahmad Rifai. Terus dia bilang, "Bib, ini orang ini muhibin sama antum." Oh ya akhir, ana bilang. Salam sama beliau ya. Iya. Bilang, ana juga muhib, ana juga cinta sama dia. Semoga lekas berubah jadi Asy'ari. Nah, itu. Kesian gitu. Kesian. Karena himpitan ekonomi akhirnya ya begitu. Dan ini uang dari Israel ini sudah muter kemana-mana. Antum nggak tahu aja uang dari Israel. Loh Habib tahu dari mana? Ana tahu dari orang yang langsung dikasih tahu sama orang yang bagi-bagikan uang. Semuanya udah dapat. Mau partai fulan, mau partai alan, mau radio fulan, mau apa, mau Syiah, mau Sunni, mau Wahabi, semua udah dapat. Tujuannya apa? Biar kita berantem terus. Antum coba, apakah nggak pernah berpikir kenapa akidah Wahabi ini yang suka membid'ahkan maulid, fatwanya nggak pernah keluar di MUI? Larangan membid'ahkan maulid, kenapa nggak pernah keluar? Larangan melaknat sahabat, kenapa nggak pernah keluar di MUI? Nanti tunggu Gus Napis jadi ketua MUI, ya baru. Baik, itu namanya. Ama
Taib. Bil ibadah ma'atiqadi ahadiyati dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Meyakini Allah itu esa di dalam zatnya, artinya enggak tersusun. Esa di dalam sifatnya maksudnya apa? Allah itu sifatnya enggak berbilang. Maksudnya apa? Kalau kudrah ya kudrahnya satu. Kalau ilmu ya ilmunya satu. Bukan terpisah-pisah. Ada ilmu tentang gelas, ada ilmu enggak? Ilmunya satu, tahu semua. Itu maksud. Iya. Biasa kita ngomong sama bini gua mah keras. Wah, begitu udah nggak keras, bidadari. Ya salam, ya salam. Kan begitu ya. Allah juga punya sifat. Ini sifat kalau diambil udah nggak jadi Allah lagi. Jadi sifatnya Allah itu satu, zatnya satu, esa. Wa af'al, af'alnya ini juga satu. Amma ta'rifuhu min haitsu kaunuhu ilma min haitsu kaunuhu ilmun minal ulum fa ilmu tauhid huwa ilmun yuqtadaru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah al muktasabah min adillatiha al yaqiniyah. Kalau definisinya adalah ilmu yang dengannya kita bisa menetapkan akidah-akidah agama yang diambil dari dalil-dalil pasti, bukan dalil kira-kira. Dalil pasti. Allah satu, pasti. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata. Kenapa kok bisa begitu? Iyalah. Antum bayangin kalau misalkan antum lagi naik mobil, kemudinya ada dua. Pernah nggak lagi nyetir mobil kemudinya ada dua? Yang lagi apa namanya tuh? Latihan. Biasa kan ada dua tuh. Yang satu mau ke hancur tuh mobil. Tuhan tabok-tabokan. Bagaimana sih ceritanya? Itu adanya di cerita kartun aja Tuhan tabok-tabokan. Kita Tuhannya bukan Tuhan film kartun. Tuhannya Avenger. Ya Allah. Spider-Man Tuhan itu. Kita nih ajib akidah. Yang ana tadi subuh tiba-tiba Anda tanya, Anda mau tanya enggak? Namanya Pak Gusti, baru masuk Islam umur tahun 91. Beliau itu uminya Cina Muslim, bapaknya dia orang Hindu. Dia ngajarin saya satu ilmu bagus banget. Dia nanya, Habib, kira-kira matahari itu bentuknya bulat atau gimana? Saya tanya. Saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah datang ke sana. Belum ada yang jual tiketnya pergi ke matahari itu belum ada. Saya rasa nggak bakal ada gitu kan. Betul Habib. Kalau matahari saja yang bisa kita lihat, kita betul-betul nggak tahu rupanya bagaimana. Kenapa kok masih ada orang yang suka memfisikkan Tuhan? Makanya dia nggak mau jadi orang Hindu, dia nggak mau jadi orang Buddha, dia nggak mau jadi orang Kristen, dia nggak mau jadi orang Katolik. Kenapa? Gampang, Tuhannya berfisik. Dia nggak mau Tuhan yang ada fisiknya. Tuhan juga bukan ide. Ide itu nggak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang eksis pada realitanya, faktualnya. Jadi dia pengen punya Tuhan, dia cari tuh agama mana ya yang ada Tuhan, yang nggak berfisik. Kenapa? Karena fisik ya saya juga punya. Agama mana yang Tuhannya itu bukan perkiraan? Coba lihat Al-Quran. Kita disuruh mikir kepada zat Allah atau mikir ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Kita nggak disuruh mikirin zat Allah. Ibaratnya kita memorinya cuma 1 giga, data triliunan giga mau dimasukin. Itu ibarat gelas disuruh menampung lautan, pecah gelas itu. Allah lembut rahim. Udah ente beriman aja, cukup beriman. Ente lihat semua ini, ente yakin ada yang bikin, udah. Ente jangan nyamain anak sama makhluk. Nah, gitu ya. Sudah jam 10. Tanya jawab, silakan. Ditulis boleh. Nanti dikumpulin di depan.
Naam. Saya mau nanya dulu Naam. masalah izin Nawawi. Iya. Iya, begitulah. Sama yang kita buat soal Ramadan agak Beda, iya. Iya, beda ini ada dua. Ada beda ada dalam periwayatan, ada beda karena memang salah cetak. Jadi kalau salah cetak nih contoh ya, Akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron di dalam Fatihahnya di sini ditulis wanafakhatihim. Yang betul wanafahatihim. Ini namanya kalau dalam ilmu hadis tashif. Tashif itu salah tuh tulis, salah kasih titik. Nah sekarang Ana mau tanya sama Ustadz, itu di situ bedanya di lafaznya, di titiknya, atau ada perbedaan redaksinya? Kalau cuma perbedaan misalkan huruf an dengan min, itu bisa jadi beda riwayat, maknanya sama. Karena masing-masing orang bisa jadi ngeriwayatin dengan cara yang berbeda. Boleh Ustadz tolong bacakan. Di mana bedanya kira-kira? bedanya kalau di kalau soal Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Ya, tiga kali ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar itu Bismillahirrahmanirrahim yang keduanya dua kali ya, tapi yang kedua tetap tiga kali ya, ya. Yang ketiganya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang ketiganya kalau tiga kali jadi di surat Ramadan itu Allahu Akbarnya yang pertama sekali, yang kedua dua kali, yang ketiga tiga kali. ya. Itu beda sanad. Saya dapat dari Syekh Yusri 3, Habib Umar 1. Nah sudah. Antum punya sanad yang mana? Antum punya 2, pakai. Yang penting antum ada sanad ijazahnya. Karena dua-duanya itu memang sabit berarti. Nggak mungkin Habib Umar itu salah tulis. Ya, Khulasatul Madatnya Habib Umar itu. Ini juga Syekh Yusri juga nggak mungkin salah tulis. Ya. Jadi antum punya redaksi, kalau dilihat Rotib Haddad beda-beda. Ana punya redaksi Rotib Haddad yang ditulis sama Umi Ana, tulis tangan Umi Ana, beda sama ini. Bedanya di mana? Bedanya di Fatihah, baca Fatihah, kirim Fatihahnya beda. Kalau di situ beda, Allahu Akbar. Ya udah antum ikutin Habib Umar aja. Antum anak kasih tahu nih Habib Umar ya. Ini orang nggak pernah ketemu Habib Umar. Tahu bilang apa? Habib Umar itu ghaus, wali dari semua para wali. Kutub Habib Umar itu, waliku kutub. Jadi udah antum ambil Habib Umar aja. Baca aja yang pakai Habib Umar. Tapi ya. Tiap tahun kan biasanya Umar datang di bulan Muharram. Ya. Tiap tahun alhamdulillah saya berusaha hadir di tahun saya bulan Muharram. Tetap. Bismillah. Dan setiap tahun itu dibagi kita kirim ke Ramadan. Ya, kalau kita bagi, insya Allah dapat dibagi. Pertanyaan saya, kita nggak tahu nih ibadahnya saya belum itu gimana nih kalau boleh mengamati? Antum sini. Sini. Ijazah ada 2, sini enggak apa-apa. Ada ijazah bentuknya ana bilang ajastukum, saya ijazahin antum. Ada yang bentuknya namanya munawalah. Munawalah itu syekhnya bilang, ini kitab cetak dan ana ijazahin. Jadi ente ketika sudah pegang kitab ini, ente sudah diijazahkan. Nah, dah bawa. Ya. Itu namanya munawalah, bukan munaroh. Itu lain lagi. Ini munawalah. Ya. Jadi kalau misalkan ente dikasih kitab sama ulama, dikasih nih, ini buat ente.
Munawalah ya Sidi, pastiin dulu ini munawalah Sidi ya. Berarti udah punya antum itu, udah dapat ijazahnya. Nggak mungkin. Wallahi hakul yakin, nggak mungkin Habib Umar cetak Khulasoh melainkan Habib Umar sudah ijazahkan itu. Nggak mungkin. Habib Umar bukan orang pelit kayak ana. Kalau ana pelit, ana nyetak kitab nggak bakalan kasih sanadnya dulu. Ente datang dulu sini. Habib Umar bukan kayak ana. Habib Umar wali besar. Ya, udah dikasih mesti itu sama Habib Umar. Ya, itu namanya munawalah. Kalau ana pelit, ya. Kalau nggak datang ana nggak mau kasih. Enak bener. Ya. Kalau Habib Umar enggak. Nah, Rahim. Antum tahu Habib Umar? Kalau di rumahnya Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, tidur cuma pakai kasur, ya kasur bawah. Nggak mau di hotel. Tidurnya di kasur bawah, kadang tidur di lantai. Kita kasur kadang pakainya king coil, wow, pakai kasur yang mantap-mantap. Tapi nanti kalau di surga ya, mohon maaf kalau kasur kita ya coil ya wajar gitu, karena beda kecapeannya Habib Umar ya. Pokoknya semakin antum capek ngurusin agama, derajat antum semakin di atas. Semakin antum capek nuntut ilmu, derajat antum semakin di atas. Semakin antum khidmah sama majelis, derajat antum semakin di atas. Di surga ya. Baik, jazakumullah khair. Ada lagi? Ya. Ijazah dari beliau. Antum dapat ijazahnya dari beliau, tapi nyambung ke saya. Makanya sanad antum disebut sanad nazil. Nazil itu sanad yang agak bawah. Kalau antum mau sanad Ali, antum datang ke saya. Ya, antum datang ke saya itu baru sanadnya Ali. Ya boleh, nggak apa-apa. Bisa aja loh. Ya kayak begitu. Tapi antum nggak usah fokus dengan sanad nazil, sanad Ali. Jangan, itu bagus. Tradisi begitu bagus. Kayak Kiai Rizki. Kiai Rizki itu sukanya PS, bukan PlayStation. Apa PS? Pemburu sanad. Almarhum itu kerjanya nyari sanad kemana-mana. Ya, sanad golok aja, anak yakin dia punya itu. Rizki itu. Entah sama siapa yang bikin golok Betawi pertama kali itu pasti ada sanadnya, itu sanad golok. Silat, ada sanadnya. Ente belajar silat nggak pakai sanad, hancur itu. Jurus apaan? Hah? Ente silat aja udah ada sanadnya. Agama harus ada sanad. Tapi yang paling bagus paham. Lazim alika bisanad wa lazim alika bil fahm. Ente punya sanad, punya pemahaman. Kenapa? Misal ana mati, ini kitab Jawahir Akidah Ahli Sunnah ana ijazahin sama ente. Ente kudu paham. Karena kalau ana mati, ente nggak bisa bilang nih sanadnya sama ana. Tapi ana nggak paham. Lah bagaimana ceritanya? Ana ada nih sanadnya, tapi ana nggak paham. Minimal rotib itu dipahamin, ya rotib itu dipahamin. Ya insyaallah khair. Baik, kita baca hizib Nawawi ya. Insyaallah. Al-Fatihah ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruhi Sayyidina Imam An-Nawawi wal Imam Al-Zakat bin Salim Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي